Karena istri kerap minta cerai, seorang kepala keluarga nekat menyiram air keras kepada istri, mertua, dan anaknya yang berusia 2 tahun. Ketiga korban disiram air keras ketika sedang tidur. Biduk rumah tangga yang sejatinya diselimuti rasa kasih sayang antar pasangan hidup ternodai dengan kekejian penyiraman air keras. Sebuah rumah kontrakan di Desa Sukarukun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat inilah saksi bisunya. Sungguh di luar akal sehat, si pelaku adalah kepala keluarga di rumah tersebut, pria berusia 26 tahun. Ia nekat menyiramkan air keras kepada mertua, istri, dan anak kandungnya yang masih bocah. Jangankan membela diri, menghindar dari penyiraman saja rasanya sulit bagi para korban. Pasalnya peristiwa tak dinyana itu terjadi begitu cepat, terlebih saat ketiganya tertidur lelap pada pukul 3 dini hari. Kejadiannya jam 3, ya pihak korban lagi sedang tidur, lelap tidur, ya dobrak pintu langsung siram. Yang seperti saya tahu, dia mau berumah tangga, ya dia sering cekcok terus, gitu, cekcok terus. Yang tak kalah mencengangkan, usut punya usut, kenekatan serupa juga pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Tersangka dan salah satu korban berinisial SH berusia 30 tahun memang sudah pisah ranjang selama 3 bulan. Namun keinginan tersangka untuk kembali rujuk dengan istrinya ditolak korban karena tak punya pekerjaan. Ini yang ketiga kalinya, Pak. Sebelumnya gimana itu? Sebelumnya dia nyiram, cuman posisi nggak ada korban di situ, nggak kena jadinya. Yang kedua kali dia bilang mau ngasih duit buat anaknya. Ya, akhirnya kan si istri nemuin tuh, nggak taunya dibawa ke kawasan Jababeka, dipukulin, Pak. Ini pakai batu, pisum kan. Terus nunggu proses, akhirnya kejadian begini lagi, Pak. Disiram air keras lagi, Pak. Lika-liku pencarian tersangka selama 2 pekan berakhir sudah. Ya, mungkin dirinya bisa lari, tapi ia tak bisa bersembunyi. Pria pengangguran itu ditangkap di area makam yang dianggapnya keramat di wilayah Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Karena terus mencoba kabur, polisi berikan tindakan tegas terukur. Hasil pemeriksaan, pelaku tega menyiram air keras pada keluarganya secara sadar, sengaja, dan berencana. Dia datang 2 orang, yang satu ini temannya menggunakan berboncengan, yang punya sepeda motor mengantar ke lokasi, kemudian yang bersangkutan ini menyiram, yang satu nunggu, yang satu ini masih kita tetapkan dalam DPO juga atas nama A. Perlahan, kini kondisi para korban mulai membaik. Sempat menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Bekasi, istri dan mertua tersangka sudah diperbolehkan pulang. Tapi miris, anak tersangka yang berusia 2 tahun bernasib sungguh pilu. Korban mengalami kesulitan saat menutup mata hingga harus menjalani operasi bedah plastik di bagian kulit kelopaknya di RSUD Cibitung. Kini para korban memilih pindah kontrakan karena trauma di lokasi sebelumnya. Sementara tersangka harus menanggung akibat yang diperbuatnya dengan jerat pidana maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullah, ini perceraian saja adalah tindakan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hati orang siapa yang tahu niat baik yang tidak disambut malah menimbulkan sakit hati yang berujung tragis. Nah, Ustaz, ini bagaimana sih seharusnya adab rujuk atau tata cara ingin berumah tangga kembali dalam pandangan Islam, Ustaz? Ya tentu ya, kalau kita lihat berita yang tadi, dengan akhlak yang seperti itu tentu istri ya menolak rujuk ya. Tentu apalagi kalau kita lihat ya, saya juga sangat prihatin ya dengan tega gitu ya bisa melakukan hal tersebut gitu. Tapi masalah rujuk dalam Islam itu adalah sesuatu hal yang baik ya. Jadi artinya ketika kedua belah pihak ini merasa ada sama-sama melakukan kesalahan atau ada harapan untuk bisa saling memperbaiki, kan permasalahannya itu niat untuk rujuk itu atau kembali itu adalah niat untuk memperbaiki segala sesuatu yang pernah rusak atau pernah salah gitu. Karenanya kalau misalnya ayat rujuk itu faidza balagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin.
ya au farikuhunna bima'rufi wa asyidu zawa adlim minkum. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, ini buat wanita kalau sudah di akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, ya, atau lepaskanlah mereka dengan baik. Jadi rujukilah atau lepaskanlah, gitu kan. Jadi ada masa idah tuh, ya, ada masa idah. Nah, ketika masa idah ini selesai, kalau misalnya lelaki itu merasa bahwa dia bersalah atau ada harapan memperbaikinya atau bagaimanalah, intinya bisa kemudian rujuk, dia rujuk dengan baik atau lepaskanlah dengan baik, begitu ya. Nah, ini yang lebih adil, ya, persaksikan 2 orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Nah, ini ayatnya seperti itu. Jadi Islam juga ada talak, ya, ada yang namanya rujuk, kurang lebih. Ya, Ustaz, ini benar gak sih Ustaz di surat Al-Baqarah ayat 228 ini mengatakan bahwa rujuk itu adalah hak suami. Nah, bagaimana nih Ustaz penjelasannya? Apakah itu hanya hak suami atau istri juga bisa meminta rujuk gitu Ustaz? Ya, kalau yang namanya rujuk itu kan tentu hak, ya. Jadi kan kalau misalnya istri meminta cerai khulu misalnya, ya, kemudian talak itu kemudian diberikan, ya, kemudian intinya niat rujuk itu bisa dari kedua belah pihak gitu. Tetapi kalau kita lihat rujuk itu bukan hanya sekedar kembali, tapi kan ada ketentuan rukun dan syaratnya gitu, ya. Nah, inilah yang kemudian talaknya juga talak apa, ada talak bain, ada talak sugro, ya, kalau kita bahas lebih jauh lagi, ya. Karenanya ada hal yang penting adalah ketika suami itu rujuk, dia syaratnya harus balik, harus berakal, dan harus atas kemauan sendiri. Balik itu, balago itu secara pemikiran itu artinya sampai gitu. Jadi balago atau balik itu sampai kemana? Sampai ke pemahaman, sampai waras gitu, ya, sampai memahami niatnya bagaimana menikah dan lain-lain gitu, berakal dan atas kemauan sendiri. Nah, itu syarat-syaratnya gitu, dan harus ada sigotnya, ya. Jadi ada akad ucapan yang kuat gitu, yang terang-terangan di dalam yang namanya rujuk itu gitu. Nah, disitulah kemudian bisa niat rujuk itu atau rujuk itu bisa kemudian terjadi. Kalau tidak, ya nggak bisa, kurang lebih. Ya, baik Ustaz. Saya sedikit memahami gitu, ya Ustaz, apa yang seperti Ustaz tadi katakan, dan tentunya kita berharap kejadian serupa jika memang ada pasangan yang ingin rujuk atau ada perceraian, janganlah bertindak yang di luar batas kita sehingga merugikan diri kita dan tentunya merugikan pasangan kita.